Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rizky Hidayat Emikom, selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisa kasus Pondok Pesantren Al Zaitun dengan teori komunikasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 11 yang terdiri dari Rio, Indah Sukma, Christine, Yulia, dan saya sendiri Adelia Puspita. Yang pertama ada kronologi kasus. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun belakangan ini menjadi sorotan publik karena ajaran yang dinilai melenceng dari agama Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI sedang mengumpulkan data dan mengkaji dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Mulanya Ponpes Al Zaitun mulai dikenal setelah kegiatan sholat Idul Fitri pada Sabtu tanggal 22 bulan 4 lalu. Saat itu foto yang memperlihatkan saf jamaah perempuan dan jamaah lelaki bercampur tanpa penghalang. Foto itu lantas viral di media sosial. Selanjutnya ada pengertian dan keterkaitan kasus dengan stimulus respon yang akan dibacakan oleh Yulia. Pada Yulia, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Adel. Saya akan bacakan slide pertama, yaitu pengertian dari teori stimulus respon. Next. Menurut Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, dijelaskan bahwa model komunikasi ini secara sederhana menggambarkan keterkaitan antara stimulus dan respon. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi dan reaksi. Unsur-unsur dari teori ini adalah pesan, komunikan, dan efek. Next. Apabila kita analisis keterkaitan kasus polemik Al Zaitun Panji Gumilang dengan teori stimulus respon, maka akan ada keterkaitan antara satu sama lain. Dengan tersebarnya kasus tersebut di media massa, tentunya akan munculkan respon. Dan respon yang tercipta tentunya adalah efek dari adanya stimulus. Dapat kita lihat yaitu pesan atau stimulus dari kasus ini yaitu dugaan ajaran sesat di Al Zaitun dan laporan penistaan agama yang ditujukan kepada Panji Gumilang. Yang kedua yaitu komunikan yang menyampaikan pesan atau stimulus di kasus ini yaitu DPP Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP yaitu Ihsan Tanjung. Yang terakhir yaitu efek atau respon dari adanya kasus ini di media massa. Berita ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan menjadi topik trending baik di sosial media dan media massa. Dari paparan tersebut terbukti bahwa contoh kasus ini memiliki keterkaitan dengan teori stimulus respon. Dikarenakan kasus tersebut terdapat unsur pesan, komunikan, dan efek yang dimana unsur-unsur tersebut adalah unsur dari teori stimulus respon. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Christine S.K. Mantap. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Yulia. Saya akan membacakan pengertian dan keterkaitan kasus dengan komunikasi politik. Next. Dalam buku Komunikasi Sosial, komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Jika kita kaitkan teori komunikasi politik dengan kasus Ponpes Al Zaitun, dalam hal ini Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Muhammad Mukri dan juga Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia yaitu Zaim Ahmad yang mengusulkan untuk menutup Ponpes Al Zaitun apabila terbukti adanya ajaran agama Islam yang menyimpang. Ini merupakan bentuk komunikasi politik karena pengaruhnya Muhammad Mukri sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang ingin memberikan sanksi dari apa yang telah disepakati bersama. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Indah Sukma Anom. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Christine untuk kesempatannya. Selanjutnya adalah pembahasan dari pengertian dan keterkaitan kasus dengan komunikasi persuasif.
Bergen dan Hafner meringkas beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi sebagai berikut. Menurut mereka, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk membujuk orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai dengan keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan. Next. Berikutnya adalah keterkaitan teori komunikasi persuasif dengan kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Berdasarkan berita yang beredar, Panji Gumilang menghalalkan zina dan berkata bahwa dosa zina bisa diganti dengan uang. Beliau juga ingin menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat di Al-Zaitun. Juga sempat beredar beberapa video bahwa beliau meragukan keberadaan Al-Quran. Next. Berdasarkan poin-poin tersebut, Panji Gumilang dinilai membentuk penghinaan agama. Melihat beliau adalah sosok yang berpengaruh sangat penting di Ponpes Al-Zaitun, maka tindakan tersebut akan mempengaruhi santri-santri dalam proses ibadah dengan cara yang salah seperti dijabarkan di atas. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Rio. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kelima adalah pengertian dan keterkaitan kasus dengan komunikasi kelompok. Teori komunikasi kelompok adalah pendekatan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam konteks kelompok. Ini melibatkan studi tentang bagaimana individu dalam kelompok terinteraksi, berbagi informasi, mengambil keputusan, dan mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir, jika kita kaitkan dengan teori komunikasi kelompok, identifikasi pemimpin dan pengajar, peran mereka dalam komunikasi adalah mempengaruhi santri serta anggota pesantren lainnya dapat menjadi fokus analisis yang relevan dalam menilai kebenaran ajaran yang diajarkan. Penting untuk melihat apakah ada keputusan kelompok yang diambil yang berkaitan dengan pengajaran atau penyebaran ajaran sesat. Yang terakhir, kesimpulan. Teori komunikasi membantu manusia memahami gejala, proses, dan fenomena komunikasi. Dapat kita simpulkan bahwa kasus Ponpes Al-Zaitun bisa dikaitkan dengan teori komunikasi di mana kasus tersebut memberikan efek komunikasi berupa pro dan kontra pada masyarakat. Dalam hal ini juga, suatu yang salah tidak bisa dibenarkan. Baik, Bu Adel. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu telah menerima penjelasan dari pimpinan pesantren Al-Zaitun Indramayu terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berjarak dan mencampur saf laki-laki dan perempuan. Unggahan sholat Id Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu di media sosial inilah yang menggegerkan masyarakat di dunia maya. Jarak antar jemaah yang renggang serta adanya jemaah perempuan di posisi paling depan di antara laki-laki menjadi pemicunya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu telah menerima penjelasan dari pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Penjelasan itu disampaikan saat sejumlah pejabat Kemenak Indramayu bersilaturahmi dengan pimpinan Mahat Al-Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang. Dijaga di saf yang berbeda, yang berjarak itu kan ada saf yang berjarak, tidak seperti sholat Idul Fitri di Masjid Agung, di Islamic Center dan sebagainya. Safnya kita rapat semua. Yang pertama dia ngambil dasar hukum yang dia pegang itu surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ disampaikan bahwa berlapang-lapanglah dalam suatu majelis. Jadi memberikan area ruang. Area ruang itu untuk kita merasa nyaman satu dengan yang lain terkait dengan social distancing. Kita menghargai tafsiran beliau seperti itu terkait dengan jarak yang digunakan gitu. Yang kedua, ada seorang perempuan, saya ini paling memuliakan perempuan. Jadi perempuan itu tidak mesti harus di sudut ujung beradanya. Seperti itu pemahaman dia tuh Pak, dalam arti merupakan pemurung. Kalau kita kan menghargai dengan pemahaman orang, pola berpikir beliau terkait dengan memuliakan perempuan tersebut, sehingga dan perempuan yang ada di samping saya itu perempuan yang saya muliakan sekali, kayak itu.
Jadi Pak, jadi apakah salah ketika saya memuliakan seorang perempuan? Kemenak Indramayu menyatakan hanya bisa memberikan arahan dan tidak dapat menindak paham atau ajaran tertentu selama ajaran tersebut dianggap tidak menyimpang. Sementara sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menunggu surat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat untuk menindak tegas bila ada penyimpangan pada ajaran Ponpes Al Zaitun Indramayu. Itu nanti wilayah kewenangannya lebih kepada Majelis Ulama Indonesia, bukan kewenangan administrasi kepemerintahan. Masalah fikih ya, kewenangannya. Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI, pemerintah Jawa Barat harus ada pola-pola baru kami tidak. Tapi sudah ada komunikasi, Pak? Ini kami masih menunggu apa rekomendasi dari. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One, mengabarkan. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.